Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Terus dukung channel ini ya, dengan cara like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton! Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar materi tentang kaidah pencacahan bagian yang kedua. Untuk video kaidah pencacahan bagian pertama, teman-teman bisa klik linknya di deskripsi ya. Pada video bagian kedua ini, kita akan belajar materi tentang aturan pengisian tempat atau filling slots. Definisi dari filling slots adalah jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kali K2, kali dan seterusnya, sampai dengan dikalikan dengan Kn cara. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soalnya. Seorang siswa memiliki 2 sepatu, yaitu berwarna hitam dan putih, serta 4 kaos kaki, yaitu jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Jika siswa tersebut akan memakai pasangan sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya, berapakah banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi? Baik, soal ini dapat kita kerjakan menggunakan filling slots. Pertama, kita sediakan dulu 2 tempatnya ya. Tempat yang pertama adalah untuk sepatu. Kemudian tempat yang kedua adalah untuk kaos kakinya. Banyak sepatu yang dimilikinya adalah 2. Maka di sini kita isikan 2 sepatu. Kemudian, banyaknya kaos kaki yang dimiliki oleh siswa tersebut adalah 4. Sehingga di sini kita isikan 4. Maka banyaknya pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi adalah 2 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 8. Cukup mudah bukan? Baik, kita ke contoh yang selanjutnya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibentuk bilangan ratusan dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan A. Banyak bilangan yang dapat terjadi. B. Banyak bilangan genap. Arti dari soal dibentuk bilangan ratusan berarti kita sediakan 3 tempat sebagai ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian, arti dari tidak boleh ada angka yang sama itu berarti angka-angka yang ada di tempat ratusan, puluhan, dan satuan semuanya berbeda. Sebagai contoh, 234. Nah, di sini angka yang ada di ratusan, puluhan, dan satuan semuanya berbeda. Jadi ini salah satu penyelesaian. Kemudian, apabila kita mengambil 232, nah ini tidak boleh nih. Kenapa? Angka yang ada di ratusan dan angka yang ada di satuan adalah angka yang sama. Seperti itu ya. Baik, kembali ke sini. Untuk menjawab pertanyaan yang A, kita sediakan 3 tempat. Tempat pertama sebagai ratusan, tempat kedua sebagai puluhan, dan tempat ketiga sebagai satuan. Angka-angka yang dapat menempati di tempat ratusan adalah semua angka yang disediakan, kecuali 0. Karena apabila 0 kita tempatkan di tempat ratusan, maka tidak akan menjadi bilangan ratusan. Sebagai contoh, 0, 1, 2. Nah, seperti ini kan bukan merupakan bilangan ratusan, teman-teman. Baik, berarti angka-angka yang dapat menempati di tempat ratusan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 angka. Kemudian, angka-angka yang dapat menempati di tempat puluhan adalah semua angka yang disediakan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Berarti ada 8 angka. Hanya saja satu angkanya tadi sudah digunakan di tempat ratusan. Artinya dari 8 angka tadi sudah berkurang 1 di tempat ratusan. Karena tidak mungkin angka-angka di ratusan tadi digunakan secara bersamaan. Hanya salah satu saja yang digunakan. Sehingga angka yang ada di puluhan hanya tinggal 7. Kemudian angka-angka yang dapat menempati di tempat satuan adalah semua angka yang disediakan boleh kita tempatkan di tempat satuan. Hanya saja dari 8 angka yang disediakan tadi sudah digunakan 1 angka di tempat ratusan dan 1 angka di tempat puluhan.
Artinya 8 tadi sudah berkurang 2 menjadi 6. Jadi, banyak bilangan ratusan dengan ketentuan tidak boleh ada angka yang sama adalah 7 kali 7 kali 6 yang hasilnya adalah 294. Seperti itu teman-teman. Pertanyaan yang B adalah banyaknya bilangan genap. Bilangan genap itu adalah tergantung dari satuannya. Kalau satuannya adalah angka genap, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Nah, kita lihat di sini ya. Angka-angka genap yang disediakan adalah 0, 2, 4, dan 6. Tetapi di sini muncul beberapa kasus nih. Kasus yang pertama adalah apabila satuannya 0 nih teman-teman. Kalau satuannya 0, maka nanti di tempat ratusan itu tidak berpengaruh. Seperti di pertanyaan yang A. Langsung saja ya kita coba gambarkan. Kita sediakan tempat terlebih dahulu. Satuannya di sini khusus untuk 0. Artinya satuannya hanya ada satu kemungkinan. Ini sebagai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian di tempat ratusan, karena satuannya adalah 0, maka ini tidak berpengaruh di tempat ratusannya. Dari angka 1 sampai dengan 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 angka yang dapat ditempatkan di sana. Kemudian, angka-angka yang dapat ditempatkan di tempat puluhan adalah semua angka yang disediakan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, ada 8 angka. Hanya saja dikurangi dengan 2 angka yang sudah digunakan di tempat ratusan dan di tempat satuan. Maka tersisa 6 angka. Nah, ditambah dengan kemungkinan yang kedua nih teman-teman. Kemungkinan yang kedua adalah apabila satuannya selain 0. Ini sebagai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Supaya menghasilkan bilangan genap dengan satuan selain 0, maka bisa kita tempatkan di sini. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Sehingga di tempat satuan muncul 3 kemungkinan. Kemudian di tempat ratusan, semua angka boleh kecuali 0 dan satu angka yang sudah digunakan di tempat satuan. Dari 8 angka yang disediakan, kecuali 0, berarti tinggal 7 angka, dikurangi dengan 1 angka di tempat satuan, berarti tersisa 6 angka. Kemudian angka-angka yang bisa ditempatkan di tempat puluhan, semuanya boleh. Hanya saja dikurangi dengan 2 angka, 1 angka di tempat ratusan dan 1 angka di tempat satuan. Angka-angka yang disediakan tadi sebanyak 8 nih teman-teman. Dikurangi dengan 2 menjadi 6. Nah, kita hitung sekarang nih teman-teman. Kasus yang pertama, ketika satuannya 0 ada 7 kali 6 kali 1. Hasilnya adalah 42. Ditambah dengan yang satuannya selain 0, yaitu 2, 4, atau 6. Yaitu 6 kali 6 kali 3 sama dengan 108. Sehingga 42 ditambah dengan 108 hasilnya adalah 150. Masih bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Dari angka-angka 0, 1, 3, 4, 6, 7, dan 8 akan dibentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan A. Banyak bilangan yang kurang dari 4.000. B. Banyak bilangan yang lebih dari 3.400. Arti dari kata dibentuk bilangan ribuan berarti nanti kan akan kita sediakan 4 tempat. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian, tidak boleh ada angka yang sama, artinya angka-angka yang ditempatkan di tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan semuanya harus berbeda. Contoh, 1234 itu merupakan salah satu bilangan penyelesaian. Kalau misalkan kita ambil bilangan 1225, ini bukan merupakan penyelesaian. Mengapa? Karena ada angka yang sama, yaitu di tempat ratusan dan di tempat puluhan. Seperti itu ya. Baik, kita jawab pertanyaan yang A. Banyak bilangan yang kurang dari 4.000. Pertama, kita sediakan 4 tempat terlebih dahulu sebagai ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan.
bilangan yang kurang dari 4.000, artinya angka-angka yang bisa menempati di tempat ribuan hanya 1 dan 3. Karena kalau misalkan kita tempatkan 4.000 sekian, itu pasti akan menghasilkan bilangan yang lebih dari 4.000. Apalagi 6.000 sekian, 7.000 sekian, dan 8.000 sekian. Berarti angka-angka yang dapat menempati di tempat ribuan adalah hanya 1 dan 3. Hanya ada 2 angka. Karena 1.000 sekian dan 3.000 sekian pasti adalah merupakan bilangan yang kurang dari 4.000. Gitu ya. Jadi kita tidak memperdulikan berapapun angka yang bisa menempati di ratusan, puluhan, maupun satuan. Ribuannya 1 atau ribuannya 3 pasti merupakan bilangan yang kurang dari 4.000. Nah, artinya apa? Angka-angka yang ada di ratusan adalah semua angka yang disediakan boleh kita tempatkan di tempat ratusan. 0, 1, 3, 4, 6, 7, dan 8. Ada 7 angka. Semuanya boleh kita masukkan ke dalam tempat ratusan. Hanya saja satu angka sudah digunakan di tempat ribuan, artinya tersisa 6 angka. Selanjutnya, 7 angka yang disediakan di dalam soal, semuanya boleh kita tempatkan di tempat puluhan. Hanya saja ada 2 angka. Yang satu ditempatkan di ribuan dan satu angka yang lain sudah ditempatkan di tempat ratusan. Artinya tersisa 5 angka. Selanjutnya, ketujuh angka yang disediakan di dalam soal juga boleh kita tempatkan di tempat satuan. Hanya saja 3 angka sudah digunakan di tempat ribuan, ratusan, dan puluhan. Artinya hanya tersisa 4 angka. Sehingga banyak bilangan yang kurang dari 4.000 adalah 2 kali 6 kali 5 kali 4, dan hasilnya adalah 240. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang B ya teman-teman. Banyak bilangan yang lebih dari 3.400. Nah, soal yang B di sini lebih kompleks teman-teman. Kenapa? Karena ada angka 4-nya nih di ratusannya nih. Sehingga nanti bisa kita bagi menjadi beberapa kasus lagi. Kasus yang pertama ketika kita tempatkan angka di ribuannya adalah 3. Kita sediakan dulu 4 tempatnya. Tempat pertama sebagai ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angka di ribuannya di sini misalkan 3. Maka di sini hanya ada satu angka. Ketika angka ribuannya adalah 3, supaya bilangan yang terbentuk nanti menjadi bilangan yang lebih dari 3.400, maka angka-angka yang dapat ditempatkan di tempat ratusan adalah 4, 6, 7, dan 8. Karena jelas apabila kita tempatkan 3.400 sekian, 3.600 sekian, 3.700 sekian, dan 3.800 sekian, maka pasti akan menghasilkan bilangan yang lebih dari 3.400. Sehingga angka-angka yang dapat kita tempatkan di tempat ratusan ketika kita memilih angka ribuannya adalah 3, adalah 4, 6, 7, dan 8. Sebanyak 4 angka. Kemudian, ke-7 angka yang disediakan di dalam soal, semuanya bisa kita tempatkan di tempat puluhan, teman-teman. Hanya saja kita kurangkan dengan satu angka di tempat ribuan dan satu angka yang sudah menempati di tempat ratusan. Sehingga tersisa 5 angka. Selanjutnya, ke-7 angka yang disediakan di dalam soal juga bisa kita masukkan ke dalam tempat satuan. Hanya saja kita kurangkan 3 angka. Masing-masing satu angka di tempat ribuan, ratusan, dan puluhan. Sehingga tersisa 4 angka saja. Kita tambahkan dengan kasus yang lain nih. Kita tulis terlebih dahulu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Angka-angka yang dapat ditempatkan di tempat ribuan supaya menghasilkan bilangan yang lebih dari 3.400 adalah 4, 6, 7, dan 8. Karena 4.000 sekian, 6.000 sekian, 7.000 sekian, dan 8.000 sekian sudah dapat dipastikan bilangan-bilangan itu lebih dari 3.400. Sehingga ada 4 angka yang dapat ditempatkan di tempat ribuan. Selanjutnya, ke-7 angka yang disediakan semuanya boleh menempati di tempat ratusan.
Hanya saja kita harus mengurangkannya dengan satu angka yang telah ditempatkan di tempat ribuan, sehingga tersisa 6 angka. Ketujuh angka juga bisa kita tempatkan di tempat puluhan, hanya saja kita kurangkan 2 angka yang sudah dipakai di angka ribuan dan ratusan, maka tersisa 5 angka, dan hanya tersisa 4 angka di tempat satuan, karena dari 7 angka yang disediakan sudah digunakan 3 angka di tempat ribuan, ratusan, dan puluhan. Sehingga banyak bilangan yang lebih dari 3.400 dengan ketentuan angka-angkanya tidak boleh sama adalah untuk kasus yang pertama, 1 kali 4 kali 5 kali 4 adalah 80. Kita tambahkan dengan 4 kali 6 kali 5 kali 4, hasilnya adalah 480. 80 ditambah dengan 480 sama dengan 560. Jadi, banyak bilangan yang lebih dari 3.400 dengan ketentuan tidak boleh ada angka yang sama adalah sebanyak 560 bilangan. Bisa dipahami ya teman-teman? Contoh selanjutnya teman-teman, dari 10 orang anggota OSIS akan dipilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Dedi, Budi, Tony, Ani, dan Citra adalah calon ketua. Dini dan Lina adalah calon sekretaris. Sedangkan Diko, Rini, dan Desi adalah calon bendahara. Ada berapa banyak cara susunan kepengurusan yang mungkin terbentuk? Baik, kita lihat dari 10 orang yang ada, tidak ada calon ketua yang menjadi calon sekretaris atau calon bendahara sekaligus. Demikian juga sebaliknya, berarti kita bisa mengerjakannya menggunakan filling slots. Kita sediakan 3 tempat terlebih dahulu. Tempat yang pertama untuk ketua, tempat kedua untuk sekretaris, dan tempat ketiga untuk bendahara. Banyaknya anggota OSIS yang dapat dipilih menjadi ketua adalah sebanyak 5 orang, yaitu Dedi, Budi, Tony, Ani, dan Citra. Kemudian, banyaknya anggota OSIS yang dapat menjadi sekretaris adalah sebanyak 2, yaitu Dini dan Lina. Kemudian, banyaknya anggota OSIS yang dapat dipilih menjadi bendahara ada sebanyak 3 orang, yaitu Diko, Rini, dan Desi. Artinya, banyak cara susunan kepengurusan yang mungkin terbentuk adalah 5 kali 2 kali 3, dan hasilnya adalah 30 cara. Seperti itu, teman-teman. Masih bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Tersedia 7 huruf dari kata sekolah. Tentukan banyak susunan huruf jika A. Huruf di tengah-tengah adalah huruf vokal. B. Huruf yang ada di paling depan dan paling belakang adalah huruf vokal. Baik, kita kerjakan pertanyaan yang A terlebih dahulu ya. Karena banyaknya huruf di kata sekolah ada 7, maka kita sediakan 7 kotak terlebih dahulu. Huruf di tengah-tengah adalah huruf vokal. Artinya huruf yang ada di tempat yang keempat adalah merupakan huruf vokal. Huruf vokal yang ada di kata sekolah yaitu ada E, O, dan A. Sehingga bisa kita tempatkan 3 huruf. Karena tidak ada ketentuan lain selain huruf di tengah-tengah adalah huruf vokal, maka kita bebas menempatkan huruf vokal atau huruf konsonan di tempat-tempat yang disediakan. Dari 7 huruf yang ada di kata sekolah, hanya 1 huruf saja yang sudah digunakan. Artinya huruf yang tersisa hanya ada 6. Kemudian, ada 2 huruf yang sudah digunakan, maka di sini tersisa 5. Kemudian, karena sudah digunakan 3, maka di sini tersisa 4. Kemudian, dari 7 huruf yang ada, sudah digunakan 4 huruf, maka tersisa 3 huruf saja. Kemudian, di sini tersisa 2, dan yang terakhir hanya tersisa 1 huruf saja. Maka banyaknya susunan huruf jika huruf yang di tengah-tengah adalah huruf vokal adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1. Dan hasilnya adalah 2160. Masih bisa dipahami ya teman-teman? Baik, kita lanjutkan untuk mengerjakan soal yang B. Huruf yang ada di paling depan dan paling belakang adalah huruf vokal. Kita sediakan 7 tempat terlebih dahulu. Dengan ketentuan, huruf yang paling depan dan huruf paling belakang adalah huruf vokal. Huruf vokal dari kata sekolah ada sebanyak 3, yaitu huruf E, O, dan A. Kita tuliskan di sini 3. Kemudian, dari 3 huruf vokal, kita sudah tempatkan 1 huruf vokal di tempat yang pertama, maka di tempat yang terakhir hanya akan tersisa 2 huruf vokal.
Kemudian, huruf-huruf yang lain bebas kita tempatkan di tempat-tempat yang lain juga. Dari 7 huruf, sudah ada 2 huruf yang digunakan, artinya hanya tersisa 5 huruf. Kemudian, sudah digunakan 3 huruf, maka di sini tersisa 4 huruf. Sudah digunakan 4, di sini tersisa 3 huruf. Kemudian di sini tersisa 2 huruf, dan di sini tersisa 1 huruf. Artinya, banyak susunan huruf jika huruf yang ada di paling depan dan paling belakang adalah huruf vokal adalah 3 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 dan hasilnya adalah 720. Lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Gambar berikut adalah jalur-jalur penghubung antar kota. Dari kota A ke kota B ada 2 jalur, dari kota B ke kota C ada 3 jalur, dari kota C ke kota I ada 1 jalur, dari kota B ke kota D ada 2 jalur, dan dari kota D ke kota E ada 3 jalur. Berapakah banyak jalur yang dapat dilalui jika melakukan perjalanan dari kota A ke kota E? Nah, untuk mencapai kota E dari A, maka kita bisa melalui beberapa kota nih. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dari A ke B, ke C, ke E. Atau kemungkinan yang selanjutnya adalah dari kota A ke kota B, ke kota D, selanjutnya ke kota E. Artinya, kita sediakan dulu 3 tempat. Tempat yang pertama yaitu dari kota A ke kota B. Kemudian untuk tempat yang kedua adalah dari kota B ke kota C. Kemudian untuk tempat yang ketiga adalah dari kota C ke kota E. Kita tambahkan dengan kemungkinan yang lainnya, yaitu dari kota A ke kota B, dilanjutkan dari kota B ke kota D, dan dilanjutkan dari kota D ke kota E. Dari kota A ke kota B ada 2 jalur yang dapat dilalui. Dari kota B ke kota C ada 3 jalur yang dapat dilalui, dan dari kota C ke kota E ada 1 jalur yang dapat dilalui. Dari kota A ke kota B ada 2 jalur, dari kota B ke kota D ada 2 jalur juga, dari kota D ke kota E ada 3 jalur. Artinya, dari kota A menuju ke kota E melewati jalur A, B, C, E adalah 2 kali 3 kali 1, hasilnya 6. Kita tambahkan dengan dari kota A menuju ke kota E melalui jalur A, B, D, E adalah 2 kali 2 kali 3, hasilnya adalah 12. Maka, banyak jalur yang dapat dilalui jika perjalanan dari kota A ke kota E adalah 6 tambah 12 sama dengan 18 jalur. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, tonton video-video kita selanjutnya.